Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-karim nabiyina wa sayyidina wa habibina قرة أعيننا قدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah, hafizakumullah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, karena kita berada di bulan Rajab, saya akan atau kita semua akan membahas tentang sedikit hikmah rahasia Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini, sekalian, jadi mungkin ada dua pertemuan karena masalah Isra Mi'raj ini masalah besar. Bahkan dia adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa surat berbicara tentang Isra Mi'raj. Di antaranya surat Al-Isra. Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, di daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Ada surat yang namanya surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Dan seterusnya. Ada surat An-Najm. Surat An-Najm ini maksud artinya adalah surat planet-planet, karena Nabi SAW melewati seluruh planet itu, makanya namanya surat An-Najm. Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyu yuha." Baru disebutkan di sana tentang Sidratul Muntaha. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Dan seterusnya, ayat-ayat ini, surat-surat ini, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang dahsyatnya Isra Mi'raj. Jadi bukan hadis, Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj yang di luar nalar manusia, makhluk apapun. Kedahsyatan yang ditunjukkan oleh Allah dahsyat luar biasa. Saya membaca dua referensi Bapak Ibu sekalian tentang Isra Mi'raj. Referensi Quran Sunnah dan referensi NASA. Ya. NASA ini satu lembaga penelitian antropologi, ya, tentang planet alam semesta. Sehingga ketika kita membandingkan Quran dengan saintifik ini, Masya Allah,
nggak bisa dijangkau oleh otak manusia. Memang dahsyat. Makanya ayatnya itu langsung dimulai subhanallah. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra. Kenapa Bapak sekalian? Surah Mi'raj itu Allah menyebutkan dari awal sampai akhir perjalanan Isra Mi'raj itu. Awalnya itu kan dari minal Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Mekah. Kita mungkin hampir semuanya sudah ke Masjidil Haram. Nabi lagi senderan di Ka'bah itu yang kita tawaf itu. Dari situ dimulainya itu. Lalu menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang diperebutkan tiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Palestina. Itu kalau pesawat itu perjalanan kurang lebih 2 jam Palestina. Tapi ditempuh oleh Nabi SAW dalam beberapa detik. Pesawat sekarang itu 2 jam. Dalam beberapa detik. Lalu sampai di situ, Nabi SAW diangkat ke atas. Jadi ujung Isra itu Masjidil Aqsa. Ujung Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Itu yang disebut oleh Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sungguh telah dia melihatnya. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Dia melihat Allah atau melihat malaikat Jibril. Pada pertemuan yang kedua di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu para ahli tafsir mengatakan termasuk dalam Sahih Muslim, batas akhir makhluk naiknya makhluk. Jadi malaikat pun nggak bisa naik lagi. Itu Sidratul Muntaha. Batas akhir naiknya makhluk ke langit. Tapi sekalian, rahmati Allah. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, oke, mungkin bisa jet mungkin ke depan masih, tapi ke atas pokoknya. Sidratul Muntaha ini disebut oleh Allah SWT, indah jannatul ma'wa, di sampingnya itu ada surga. Dan itu ternyata Bapak sekalian. Nah, kita jadi, makanya surat An-Najm. An-Najm itu planet-planet. Bagaimana Nabi melalui seluruh planet angkasa raya. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Idris, langit ketiga dan seterusnya. Ternyata para nabi itu Bapak sekalian belum masuk surga, belum tinggal di surga, tapi tinggal di langit-langit. Kita tahunya dari mana kalau enggak Isra Mi'raj? Jadi apa namanya? Makanya ketika kita meninggal dunia, ruh kita itu Bapak sekalian itu tinggal di alam yang lebih luas, alam semesta, di langit. Termasuk ruh kita ini tinggalnya di langit, Pak. Jadi kalau kita ini meninggal dunia, Pak, bukan di bumi lagi, kita diangkat ruh kita. Itu ruh kita itu diangkat oleh malaikat, 3 malaikat. Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israfil, Mikail. Ditaruh di nampan emas. Bukan emas kita, Pak. Apalagi emas Parto, bukan. Emas surga, Bapak Ibu sekalian. Ruh kita itu. Yang ruh soleh tadi. Ini ada hadisnya. Ini hadis yang cerita ini. Bukan saya cerita. Hadis sahih cerita. Diangkat ruh kita itu, Bapak Ibu sekalian, ke atas. Naik. Disambut oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Jadi setiap langit itu ada malaikat, triliunan malaikat setiap langit itu. Tidak terhitung jumlah. Bayangkan Nabi Muhammad itu ketika masuk pintu pertama itu ditanya sama penjaga penduduk langit pertama. Penduduk langit pertama itu Bapak sekalian,
ya ribuan kali lebih banyak daripada penduduk bumi saat ini. Bayangin. Jadi jangan anggap dunia ini gede, coba ceritanya. Langit ke satu aja nggak ada apa-apanya. Disambut oleh triliunan malaikat, ribuan kali lipat penduduknya dari dunia alam dunia kita. Nah, di antara yang nanya itu, siapa itu yang datang? Oh, ini Muhammad. Oh, apa dia sudah diutus? Sudah, bahkan dia sudah selesai. Sudah mau hampir selesai, dia sudah mau hijrah ke Madinah. Ditanya, Pak, ketika datangnya Muhammad di pintu pertama itu. Begitu juga pintu kedua, pintu ketiga, langit kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai Sidratul Muntaha. Nggak ada lagi makhluk yang tinggal di Sidratul Muntaha. Terakhir, Jibril pun nggak bisa naik, malaikat. Para ulama mengatakan Sidratul Muntaha itu langit ke-6, Pak. Belum langit ke-7. Informasi ini, Pak, informasi gaib. Kenapa informasi ini benar secara ilmiah, Bapak Ibu? Kalau kita baca di ilmu astronomi, ini alam semesta, Bapak Ibu sekalian. Alam semesta ini kayak meja ini. Kita umpamakan alam meja. Bumi ini, Pak, kayak pasir di sini. Bayang, alam semesta kayak meja ini. Bumi ini kayak pasir. Bahkan bukan cuma meja ini. Seperti dalam masjid ini, bumi ini pasir di situ. Bagaimana bayangkan luasnya alam semesta? Ini ilmu sains modern. Bisa lihat di YouTube itu. Alam semesta ini kayak masjid ini. Bumi kita pasir tuh. Gimana kitanya? Lihat aja di alam semesta. Perbandingan alam semesta dengan bumi. Tulis aja di situ, Pak. AI, dia sebutkan semua. Kasih tahu gambarnya. Kalau di AI itu bisa diperintah. Tunjukkan gambarnya. Tunjukkan videonya. Dia kasih. Terus mengecil kita tuh. Gak ada apa-apanya. Nah, kita ini di alam semesta itu punya miliaran galaksi. Miliaran galaksi. Galaksi itu Bapak sekali ya, kayak sarangnya planet. Galaksi itu sarangnya planet. Di dalam galaksi itu Bapak sekalian, triliunan juga planet. Dan di antara triliun planet itu planet bumi itu. Namanya kita ini planet galaksi. Makanya ada HP galaksi itu. Sombong banget ya, anggap galaksi HP. Jadi kita ini tinggal di sarang planet yang namanya galaksi. Nah, salah satu di dalam galaksi itu triliunan, tidak terhitung, nggak ada yang ada teropong terbaru itu dipasang di luar angkasa, namanya teropong James Webb namanya, James Webb. Itu yang terbaru, Pak, dipasangnya bukan di bumi, angkasa, sama NASA itu. Jadi dia bisa melihat semuanya. Itu pun apa kata yang mengoperasikan James Webb itu. Kata dia, belum alam semesta yang kami sorot, belum sampai 0,5%. Luasnya alam semesta ini. Apa yang kami sorot oleh kamera itu, sekalian, yang sudah kita lihat di video-video, belum 0,5%. Itu bagaimana alam semesta ini?
Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah. Nah, saya fokus apa yang diterima itu di angkasa raya yang harus melewati kedahsyatan alam semesta itu. Ada 3 diterima di sana. Di Sidratul Muntaha itu. Ada 3 yang diterima. Dan itu Nabi Muhammad SAW bertemu Allah langsung. Karena ada para ahli tafsir mengatakan Nabi Muhammad SAW bertemu Allah langsung. Dan dia melihat Allah SWT. Jadi ada yang menafsirkan wala qadra'ahu. Ada 3 penafsiran tentang dia melihatnya. Nya itu Allah atau yang lain. Ibnu Mas'ud mengatakan Jibril dalam bentuk asli. Jibril dalam bentuk asli itu Pak. Jibril itu 600 sayapnya. Sayapnya 600. Satu sayapnya itu menutupi timur. Satu sayap lagi menutupi barat. 600 sayap. Makhluk gede Pak. Itu makhluk aja. Bagaimana penciptanya? Nah, Nabi Muhammad melihat langsung Jibril. Ibnu Abbas mengatakan dia melihat Allah SWT. Nabi melihat Allah. Laqad ra'ahu itu dia melihat Allah. Cuma melihat Allah di sini kata Ibnu Abbas bukan dengan mata. Karena tidak bisa dilihat. Selama ada fisik dan nyawa kita bersatu, nggak bisa melihat Allah. Allah itu dilihat ketika kita masuk surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka waktu itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat wajah Allah di surga. Di dalam Al-Quran kita nikmat terakhir yang kita dapatkan di surga nanti adalah nikmat melihat Allah. Tidak ada lagi nikmat yang hebat dari itu. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surga dan melihat wajah Allah. Ada para ulama berdoa warzuqni an-nadhara ila wajhikal karim. Di antara doa para ulama kita, masyayikh kita, ya Allah berikan rezeki saya untuk bisa melihat wajahmu yang mulia. Allah bertemu, Nabi Muhammad bertemu Allah. Tapi tidak melihat, tidak bertemu dengan zatnya. Melihatnya dengan hatinya. Yang pendapat ketiga, Nabi Muhammad melihat Allah. Tapi melihat cahaya. Jadi ada hadisnya riwayat Muslim. Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat kalau nanyanya itu yang khusus Pak. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau nanyanya itu dia nanya yang khusus. Yang nggak ditanyain orang. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Islam? Itu nggak ada sahabat yang lain nggak berani nanya. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah SAW, Anni ra'aitu nuran. Ya, aku melihat Rabbku, tetapi aku melihat cahaya. Jadi Allah itu ketika dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad lihat adalah cahaya. Cahaya itu ditafsirkan oleh para ulama dalam surat An-Nur. Itu kan bicara tentang cahaya Allah. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Kita melihat cahaya terang begini aja Pak. Bapak lihat bolam itu. Kelihatan nggak yang itu? Yang kayak ranting di dalam. Kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan? Dikalahkan oleh cahaya itu. Begitu juga Allah SWT. Walillahi wasallam. Kita nggak bisa melihat tahu. Dikalahkan oleh cahaya. Ini waktu melihat cahaya.
Rasulullah SAW sudah melihat itu. Kita kan cahaya aja nggak melihat. Ya. Ini 3 pendapat. Nah, apa saja yang diterima oleh Nabi SAW ketika bertemu Allah? Kira-kira kalau dalam jarak sedekat itu, kira-kira makbul nggak permintaan Bapak Ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala itu di surat An-Najm juga dijelasin jarak antara Nabi dengan Allah itu qaba qausain. Ya. Qaba qausain itu seperti jarak antara 2 ujung panah. Kan panah itu ada ininya, Pak. Ada tempat pegangannya tuh. Kan ada busurnya, ada itunya ya. Kalau ditarik kan dia bentuk tanda kurung. Itu namanya qausain. Dalam surah An-Najm itu namanya qausain. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah antara ujung panah itu. Bukan busurnya, apa namanya itu? Talinya itu. Itu Allah ngomong itu jaraknya. Lalu kemudian Nabi dikasih 3 hal. Yang diterima itu 3. Nah ini yang selama ini yang kita tahu cuma 1 kan? Yaitu yang pertama sholat 5 waktu. 5 pertama kali. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sholat 5 waktu diterima ke atas. Subhanallah. Nggak diterima di bumi Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan sholat itu beda dengan ibadah lain. Makanya orang kalau sudah sholat Pak, beres hidupnya. Kalau sholatnya beres hidupnya. Kenapa? Dia udah bersama Allah. Bapak Ibu kalau sudah sholatnya beres, udah Bapak Ibu sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW ketemu Allah itu, yang jaraknya cuma qausain itu, busur panah itu. Nabi SAW sujud. Lalu Nabi tasyahud. Persis di salat kita. Tasyahud. Ketika kita tasyahud baca apa Pak? Ibu? At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi Muhammad ketika ketemu Allah. Jadi at-tahiyatu, Bapak Ibu tahu, coba terjemahkan artinya. Itu salamnya Nabi Muhammad ketika bertemu Allah. Makanya ketika kita tasyahud, salam kita kepada Allah karena Allah berada dengan kita, dekat dengan kita. Dan salam itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salamnya Nabi Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sambungnya Pak, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi, rahmat dan keberkahannya untuk. Dijawab lagi sama Allah Bapak Ibu sekalian. Kepada Nabi Muhammad dan kepada kita yang soleh, yang sholat ini. Jadi 2 jawabannya, jawaban khusus kepada Nabi dan jawaban kepada kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Siapa yang sholihin itu? Kita. Itu rahasia sholat Pak. Kenapa kita disuruh sholat? Karena kita, Allah dan Rasulnya ingin kita ketemu Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad ketemu Allah Isra Mi'raj. Ini nggak dipahami orang. Banyak orang. Dia pikir sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Enggak. Siapa yang sering bertemu Allah di dunia, dia bertemu Allah di akhirat. Bayangkan orang yang nggak pernah sholat.
Bagaimana dia mau ketemu Allah? Kita nggak usah bicara dosa dulu, dosa besar, neraka dan seterusnya. Masalah pertemuan aja. Kita nggak pernah bertemu di sini. Bagaimana mungkin bertemu Allah? Kalau nggak bertemu Allah di mana? Apa itu? Kayak sholat itu luar biasa, dahsyat. Jadi anak-anak kita harus, jangan kita saja yang bertemu Allah. Anak kita juga harus bertemu Allah. Cucu kita, ya, keturunan kita, sehingga kita berkumpul di sana. Jadi kita ini bagus sekali. Makanya badan kita ini sempit, hidup kita ini begini. Karena kita tuh hidup di alam kecil, Pak. Ya, kita hidup di alam kecil. Kayak ada istilah kita ini hidup di dalam tempurung, Pak. Ya, tinggal di Jati Makmur, komplek Rafflesia. Bertahun-tahun di sini dianggap ini dunia cuma Rafflesia doang gitu. Lalu suatu ketika dia umroh, ternyata dunia ini lebar ya ternyata. Gua ke Eropa, ternyata dunia ini luas. Begitulah kita itu. Kenapa Nabi itu di Isra Mi'raj gitu. Allah kasih tahu, wahai Muhammad, dunia ini luas, bukan cuma Makkah. Jadi kalau ente dapat masalah di Mekah, nggak ada apa-apanya. Jadi memang Isra Mi'raj itu latar belakangnya, backgroundnya itu. Karena Nabi SAW mengalami peristiwa dahsyat yang sangat sedih, menghimpit hidupnya, perjuangan dakwahnya luar biasa. Diboikot, dibunuh, dikejar. Lalu Allah ingin besarkan hati Nabi Muhammad. Enggak ada apa-apanya dunia ini, itu ente naik ke atas. Jadi makanya kalau kita itu agak disumput dunia, jalan-jalan Pak. Ternyata dunia ini lebar, ternyata masalah ini kecil. Itulah yang menginspirasi orang Barat itu, out of the box, ya. Keluar dari kota. Nabi Muhammad itu out of the box, dia keluar dari dunia yang sempit ini, masalah dunia yang kecil ini. Ternyata itu gak ada apa-apanya. Makanya Nabi SAW udah masuk surga itu Pak. Udah jalan ke surga, jalan ke neraka, melihat ciri-ciri umatnya, ada yang motong-motong lidahnya, tumbuh lagi tuh lidah, digunting lagi. Ternyata orang yang sering bawa-bawa bicara itu. Di surga dia lihat ada orang nanam padi, baru dipanen, udah berbuah lagi tuh padi. Mereka yang pahalanya luar biasa, bukan amalnya yang diterima, ikhlas ke Allah. Itu peristiwa-peristiwa itu. Jadi Nabi Muhammad SAW Allah perjalankan, makanya asra, diperjalankan agar supaya Nabi Muhammad itu traveling ke atas tuh. Dan itu dunia ini jadi kecil. Masalah kita itu terlalu kecil untuk kita pikirkan. Jadi jangan, saya masuk besar stres. Ada apa-apanya, kecil gitu. Isra Mi'raj ngajarin itu kita, bahwa kita dunia ini kecil. Allah itu maha besar. Alam semesta ini besar, Pak. Nggak ada apa-apa. Yang kedua juga, nggak mau ngapain kita sombong, Pak. Di dunia ini kecil. Coba lihat di YouTube. Ditarik, di zoom sama dia, Pak. Kecil banget, Masya Allah, alam semesta. Ngapain kita sombong gitu? Sombong itu takabur, merasa besar. Arti kata sombong itu Pak, merasa besar. Udah kecil merasa besar lagi. Lucu. Alamnya aja kecil, apalagi kita. Terus kita merasa besar. Nah, yang kedua yang diterima oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, selain sholat, kira-kira apa? Yang diterima oleh Muhammad ketika di Sidratul Muntaha. Yang kedua yang diterima oleh Muhammad SAW adalah akhir surat Al-Baqarah. Itu hadis riwayat Muslim.
Jadi akhir surat Al-Baqarah itu nggak diterima di dunia, diterima di Sidratul Muntaha. Apa itu akhir surat Al-Baqarah? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Makanya itu sunnah dibaca pagi dan sore dalam zikir. Itu surat dahsyat ayatnya. Yang ketiga yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah taubat umat Nabi Muhammad diterima semuanya kecuali satu, musyrik, mensekutukan Allah. Jadi dosa sebesar apapun Pak diterima oleh Muhammad, diterima oleh Allah taubatnya. Kita ini Pak, taubat itu jangan main-main. Kalau umat dahulu, Bani Israel Pak, itu kan umat sebelum itu ada namanya Bani Israel. Bani Israel itu kalau bertobat, ciri tanda diterima tobatnya, dia harus bunuh diri Pak. Faqtulu anfusakum. Bunuh kalau diri kalian kalau kalian ingin bertobat. Itu syariatnya itu begitu. Kita bertobat pakai bunuh diri. Karena dosa itu mengotori kita. Nabi Adam kenapa dilempar ke dunia? Karena berdosa. Ya. Nah, ini kenapa yang tiga ini penting banget ya, taubat. Kalau nggak ada taubat Pak, kita ini dilempar neraka semua, nggak ada masuk surga. Itu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Tiga. Dan taubat kita itu sekalian sangat mudah. Udah diterima semuanya taubatnya, sangat mudah lagi. Cukup kita bertaubat, beristighfar, bertekad, berazam, menyesali, selesai. Taubatan nasuha. Kata Nabi, at-taibuna minadz dzanbi kama la dzanbala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Kalau umat lain Pak, setelah bertobat, bekas noda dosanya itu masih ada. Tuh. Kalau kita enggak, seperti tidak melakukan dosa. Itu keistimewaan umat ini. Makanya Nabi Ibrahim, ketika di akhirat nanti, kan manusia datang ke Nabi Ibrahim. Engkau kan bapaknya para nabi, tolong kami. Kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah berbohong sekali, 2 kali Kak. Kata Nabi Ibrahim sendiri yang ngomong, aku pernah berdosa sama Allah. Tuh. Nabi Muhammad enggak ada. Nabi Musa, datang orang kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Saya pernah membunuh orang. Jadi dosa itu nggak hilang, terus ada. Tapi kalau umat ini Pak, hilang. Kama la dzanbalah, kata Nabi. Seperti tidak punya dosa. Jadi jangan kita anggap enteng itu fasilitas taubat itu. Fasilitas taubat. Dihapus dosanya seperti tidak punya dosa. Makanya umat lain, umat Nasrani misalnya, masuk Islam Pak, seperti tidak ada dosa. Bersih. Kayak bayi baru lahir. Itu namanya taubat dalam Islam. Ya. Jadi kalau umat lain masih ada sisanya itu dosa. Kalau kita, dia masuk surga, tapi dosanya itu masih dia tanya, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau umat Islam nggak ada, dianggap nggak ada semua. Itu 3 hal yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam. Karena itu Bapak, sholat, Quran, taubat. Ini harus kita pegang sebagai apa namanya pesan penting dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.